Untuk sesi selanjutnya yaitu elastografi in breast yang akan dibawakan oleh Dr. Liz Mardiana, spesialis radiologi konsultan. Untuk waktunya kami persilakan kepada Dr. Liz Mardiana. Baik, sudah tampil untuk presentasinya, dokter. Oke, terima kasih. Kepada Dr. Anggrek saya juga ucapkan terima kasih, Dok, atas ilmunya, sharing ilmunya. Kali ini saya akan sharing tentang elastografi pada payudara. Ini yang mungkin perlu kita ingat, karena di payudara itu kita memakai sistem BIRATS. Jadi sistem BIRATS ini juga berlaku tidak saja pada mamografi, tetapi juga pada USG. Yang penting kita perhatikan bahwa elasticity atau elastografi dari lesi yang kita temukan di dalam pemeriksaan USG itu hanya merupakan bagian dari associated features atau tanda-tanda penyerta dari bermacam-macam komponen yang harus kita lihat pada saat melakukan pemeriksaan USG payudara. Jadi elastografi belum memegang peranan yang utama pada pemeriksaan lesi di payudara. Nanti kita lihat, karena elastografi ini juga memberikan harapan baru, tetapi memang masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan adanya lesi di payudara. Jadi memang teknik ini memang baru dan masuk ke BIRAT itu edisi terakhir, sebelumnya tidak ada, jadi memang dimasukkan termasuk associated features karena dia bisa memberikan evaluasi yang non-invasif terhadap kekakuan dari suatu lesi, tetapi tetap merupakan komponen pelengkap untuk USG konvensional ataupun mamografi. Dan dikatakan apabila kita melengkapi dengan elastografi, itu bisa meningkatkan spesifisitas pada pemeriksaan USG yang grayscale. Dia juga memberikan karakterisasi lesi yang kita temukan dengan baik dan meningkatkan diagnostik akurasinya. Dan pada akhirnya apabila kita lakukan dengan teknik yang tepat, maka dia bisa mengurangi false positif yang bisa terjadi pada USG yang sangat operator dependent, dan juga bahkan bisa menurunkan angka breast biopsy yang tidak ada gunanya. Jadi untuk elastografi pada payudara sampai saat ini masih banyak sekali penelitian yang dilakukan sehubungan dengan sensitivitas, spesifisitas, dan diagnostik akurasi yang bermacam-macam. Jadi ada yang mulai dari 68% spesifisitas sampai yang spesifisitasnya sampai 98%. Seperti itu. Jadi memang ini adalah suatu metode yang sangat banyak sekali diteliti, jadi mungkin sejawat punya banyak pengalaman bisa juga melakukan penelitian tentang elastografi pada payudara. Kroskop sendiri mengatakan bahwa elastisitas dari lemak, kelenjar normal, kemudian jaringan fibrus, DCIS dan IDC itu memberikan level strain yang berbeda, seperti itu, elastisitas yang berbeda. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Anggrek bahwa elastisitas itu adalah kemampuan dari suatu lesi untuk pada saat dia dilakukan tekanan untuk kembali ke bentuk asalnya ketika tekanan itu dilepaskan. Itu elastisitas seperti itu. Jadi memang bermacam-macam jaringan itu akan memberikan elastisitas yang berbeda. Contohnya misalnya jaringan fibrus itu akan kembali lebih lambat pada bentuk normal dibandingkan dengan jaringan lemak dan otot.
Lalu bagaimana dengan lesi malignan? Maka karena dia lebih keras ya dari lesi benign, dikatakan bahwa kembalinya juga dikatakan lebih lambat. Ada dua hal penting pada saat kita melakukan elastografi. Jadi elastografi payudara itu yang terpenting adalah semua lesi itu harus masuk di dalam lapangan pandang. Jadi tidak bisa lesinya terlalu besar sehingga terpotong pada lapangan pandang. Kenapa? Karena kita harus melihat karakterisasi seluruh dari komponen yang menyusun satu lesi. Bahkan pada strain ratio, kita harus melihat dengan komponen jaringan normal di sekitarnya atau di daerah lemak subkutan, seperti itu. Jadi biasanya memang elastografi pada payudara kita lakukan pada lesi-lesi dengan biopsy 3, di mana itu non palpable mass, tetapi kita tidak yakin ini kista atau ini FAM atau ini malignan, seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi di mana tidak ada elasto, biasanya kita akan sarankan untuk melakukan biopsi pada non-palpable mass. Tetapi elastografi dikatakan bisa memberikan value sehingga kita bisa menentukan apakah ini akan dilakukan monitoring atau langsung kita sarankan untuk biopsi. Seperti itu. Penting diingat bahwa ukuran dari lesi pada elasto itu lebih besar pada lesi yang malignan dibandingin grayscale-nya. Berbeda dengan yang lesi benign, beberapa peneliti mengatakan bahwa lesi benign pada pemeriksaan elasto dikatakan lebih kecil dibanding grayscale-nya, seperti itu. Jadi ukuran pada nodul elasto itu harus kita perhatikan untuk dibandingkan dengan grayscale-nya. Lalu bagaimana dengan stiffness-nya? Nah, itu sudah disebutkan di awal, memang tujuan elasto itu adalah melihat elastisitasnya. Seperti itu, karena kita akan melihat sampai seberapa kekakuan dari lesi ini, apakah dia hanya di dalam lesinya atau menyebar ke sekitarnya, seperti itu. Prinsipnya memang lesi malignan itu akan lebih keras daripada lesi benign. Jadi tekniknya ada dua. Jadi ada dinamik, ada statik. Kalau dinamik itu shear wave dan RV, sementara yang statik itu strain. Kalau kita lihat antara strain dan shear wave, itu ada peneliti mengatakan bahwa kalau strain wave itu dikatakan lebih spesifik, tetapi kurang sensitif. Sementara shear wave itu lebih sensitif, tetapi kurang spesifik. Lalu bagaimana interpretasinya? Jadi interpretasi ini sangat penting pada elastografi karena dia memberikan ada banyak beberapa sistem scoring untuk elastografi pada payudara. Rasio juga ya, kriteria juga. Ya, jadi peneliti itu memberikan bermacam-macam sistem rasio dan kriteria, termasuk juga para vendornya. Jadi yang punya alat USG mohon dilihat dulu ini vendornya siapa, karena kriteria pada vendor satu bisa berbeda dengan kriteria yang diberikan oleh vendor yang lainnya. Jadi bisa ditanyakan pada vendornya bagaimana mereka melakukan setting pada saat dilakukan penambahan elastografi pada alat USG tersebut. Ada kategori yang kita perhatikan untuk melakukan interpretasi pada elastografi, yaitu kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Kalau qualitative assessment itu dikatakan dia kurang akurat karena dia menggunakan color atau warna saja. Itu mungkin seluruh audiensnya atau panelis ini akan sudah biasa ya dengan namanya Tsukuba scoring system.
Ini yang pertama kali di share oleh Hitachi waktu itu pada saat pertama kali dikenalkan elastografi, yaitu Tsukuba scoring system, di mana dia menggunakan color mapping dan biasanya memang digunakan pada yang jenis strain, yang statik. Itu dia memakai Tsukuba. Kemudian kita harus bandingkan, pada Tsukuba ini kita harus bandingkan dengan grayscale-nya. Itu. Dan nanti kita akan lihat apakah vendor itu memberikan mappingnya berupa black and white atau berupa color. Itu kita harus tahu dulu pada saat melakukan elastografi. Scoring yang diberikan pada Tsukuba ini 1 sampai 5, di mana sensitivitas, spesifitas, dan diagnosisnya cukup tinggi. Ini adalah Tsukuba scoring, di mana ada scoring 1 sampai 5. Scoring 1 itu dikatakan bahwa lesinya lunak, jadi tidak kaku. Kemudian scoring 2 itu ada stiffness di beberapa area. Kalau scoring 3 ini stiffness, tapi di sekitarnya lunak, di perifer dari lesi lunak. Sementara skor 4 itu keseluruhan dari lesi itu kaku, dan scoring 5 apabila jaringan di sekitarnya juga memberikan gambaran yang kaku, stiff. Di sini pada Tsukuba ini hard atau kaku itu dianalogikan dengan warna biru, sementara yang lunak itu hijau. Ini penting sekali karena beberapa vendor berbeda-beda. Jadi harus ditanyakan yang hard warnanya apa, yang lunak warnanya apa. Ini adalah skor 1, di mana kita melihat tidak ada stiffness di dalam lesi. Kemudian ini skor 2, ada beberapa area stiffness di dalam lesi. Kemudian ini kita lihat skor 3. Skor 3 ini ada stiffness, tetapi di perifernya kita masih melihat gambaran yang lunak, yang hijau. Ini skor 4, jelas sekali keseluruhan dari lesi berwarna biru. Kemudian skor 5, kita lihat ada bagian di luar dari lesi yang berwarna biru. Ini masuk di skor 5. Lalu bagaimana interpretasinya? Apabila dia skor 1, maka itu dikatakan negatif. Tapi kalau skor 2 dan 3 dikatakan equivokal, dan skor 4 dan 5 itu positif. Lalu bagaimana dengan kista? Ini juga sama, kita harus perhatikan dulu vendornya. Kalau di Hitachi dia pakai BGR, jadi ada blue, red, dan green di dalam lesi. Itu untuk suatu simple cyst. Tapi kalau di Philips warnanya seperti ini. Jadi berbeda dengan yang di Hitachi. Lalu pada Siemens yang white and black, black and white mode, ini kita bisa lihat gambaran blue eye pada kista. Itu khas sekali atau karakteristik untuk suatu cyst. Lalu bagaimana dengan yang ganas? Ini Tsukuba skor 4 ya, karena seluruh lesinya berwarna biru. Ini pada mesin Hitachi. Nah ini pada Toshiba, ini sama juga biru, cuman dia memakai grafik decompression phase, di mana kita lihat bahwa yang lesi di yang hard ini memang scoringnya itu sangat rendah, sehingga kemampuan dia untuk kembali ke bentuk semula itu sangat rendah. Ini khas untuk suatu malignansi. Lalu bagaimana dengan Philips? Ini juga menunjukkan suatu malignansi di sini. Kalau ini Tsukuba skor 5 ya, karena ada bagian di luar lesi yang berwarna biru. Hati-hati sekali pada yang seperti ini karena pengukuran lesi akan menjadi bias. Karena pada elasto itu akan tampak lebih besar dari lesi yang sebenarnya. Scoring yang lain selain Tsukuba itu dilakukan pada peneliti-peneliti di Italia, di mana dia juga memberikan 5 skor, di mana kista itu masuk di dalam scoringnya. Jadi tidak terpisah dengan Tsukuba.
Kalau di Tsukuba dia memisahkan kiste dengan lesi solid, tapi kalau di multicenter Italian study dia masukkan di dalam scoringnya. Tetap apapun ini elastografi ini tetap harus kita maksudnya kita lihat lagi USG grayscale-nya dan mamografinya. Karena dikatakan bahwa tetap elasto ini tidak sensitif untuk melihat kedalamannya, diameternya ataupun volume dari lesi. Pada stand wave di mana kita melakukan manual decompression, maka itu akan sangat subjektif. Di sini ditunjukkan bagaimana ketika lesi yang kita curigai malignan ini kita lakukan kompresi dengan cukup besar, maka dia juga akan hilang. Seperti itu. Tapi kalau kompresinya tidak optimal, dia juga kita tidak bisa tentukan gambaran elastonya seperti apa. Tapi pada kompresi yang optimal, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana bentuk dari lesi ini yang berupa blank spot dengan multilobulated di sini tepinya, dan ini lebih mengarah kepada suatu malignansi. Lalu bagaimana yang dengan semi quantitative assessment? Itu tadi yang Dr. Anggrek sebutkan di depan tentang strain ratio. Strain ratio di sini adalah membandingkan elastisitas dari lesi dengan jaringan normalnya atau FEP. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat, akan keluar nilai dari alat tersebut tentang RAT SR-nya berapa. Seperti itu. Dan akan menunjukkan seberapa besar rigidity dari lesinya. Dikatakan bahwa malignant lesion itu punya strain ratio yang lebih tinggi daripada yang benign. Seperti itu. Dikatakan suspicious apabila 3,37. Tadi penelitian Dr. Anggrek sekitar 3,08 ya, jadi sama dengan penelitian oleh si ini. Tapi beberapa peneliti juga memberikan cut off yang berbeda. Jadi memang ini semua masih dalam proses penelitian. Ini salah satu contoh strain ratio, di mana ini fibroadenoma, di mana strain rasionya cukup tinggi di sini. Nah, ini adalah penempatan ROI yang tidak optimal, di mana ROI-nya terlalu dekat pada jaringan normal. Di sini terlalu dekat dengan lesinya, sehingga ROI-nya yang di sekitar lesi justru lebih tinggi daripada yang lesinya. Jadi hati-hati sekali pada saat melakukan penentuan strain ratio, maka jaringan normal itu tidak boleh terlalu dekat dengan lesinya. Lalu bagaimana dengan quantitative assessment? Kalau kuantitatif, nah itu biasanya berupa nilai. Nah itu pada dinamakan share wave, itu kalau nilainya berupa kilopascal atau AV itu berupa mili per second. Seperti itu. Jadi color assessment yang dilakukan pada saat elasto itu dikorelasikan dengan nilai baik kilopaskalnya ataupun mili per second pada RV. Ini salah satu contohnya di sini, ini share wave pada CA mama. Ini kita akan lihat berbeda sekali dengan strain wave, di mana strain wave itu biru, tetapi pada cell wave justru yang hard itu yang merah, bukan yang biru. Jadi di sini, dan biasanya dia berada di perifer dari mesnya. Apalagi kalau yang di dalamnya itu berupa nekrosis, maka warna merah ini berada di daerah perifer. Untuk survive elasticity kriteria itu memang kita lihat dari dark ke red ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang merahnya yang justru yang hard seperti itu. Kalau soft dia itu mulai biru, dark blue sampai light blue, dan dikatakan negatif. Kalau intermediate itu green, orange dikatakan equivocal, kalau hard itu merah dan dikatakan positif. Bagaimana dengan kistik? Kistik dan juga massa yang sangat keras justru hilang warnanya, dikatakan signal void.
Sehingga ini harus hati-hati sekali karena kita bisa mengatakan negatif karena kita pikir kista, tapi ternyata justru massa yang sangat keras pada share wave. Bisa terjadi false negatif seperti itu. Ini dikatakan bahwa cut off-nya untuk KPA-nya itu 50. Coba kita lihat bagannya. Nah, ini untuk share wave. Untuk negatif itu justru dark or light blue. Kalau equivokal tuh green sampai orange. Kalau positif justru merah. Jadi bagaimana dengan kilopascal? Di sini 0 sampai 72 ya. Kalau tadi cut off-nya ada yang bilang 50. Kalau di sini 0,0 sampai 72. Dan di atas itu akan semakin meningkat pada malignansi. Ini pemeriksaan yang kita lakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di sini kilopaskalnya 47, jadi kurang dari 70 dan memang benign untuk FAM. Ini sementara ini pada yang malignan kita bisa lihat di sini ini kilopaskalnya cukup tinggi dan ini suatu sebenarnya jelas dari grayscale ya. Makanya saya juga jarang sih melakukan elasto kalau dari grayscale aja udah jelas memenuhi kriteria malignansi, saya jarang sekali melakukan elasto. Selain karena USG itu adalah time consuming, penambahan elasto itu akan membuat waktu menjadi lebih lama. Ini yang pasiennya banyak, BPJS-nya banyak, seringkali yang memang harus curi-curi waktu untuk bisa melakukan elasto. Seperti ini. Sekali lagi pada share wave, itu ada walaupun kita tidak melakukan compression seperti di strain wave, tetapi tetap akan ada tekanan dari transducer kepada lesi. Ini adalah salah satu contoh di mana kalau ini kiste dan dengan pre-compression dari transducer itu ke breast itu memberikan yang optimal, tetapi kalau pre-compressionnya cukup berat, ini akan hilang dan bahkan justru bisa jadi merah. Jadi hati-hati pada yang share wave karena ada yang namanya pre-compression di situ. Jadi harus benar-benar settingannya harus benar-benar pas. Lalu bagaimana dengan ARVI? ARVI juga sama, dia juga memakai cut off, di mana malignan itu antara 4,49, yang benign itu 2,25. Kemudian, tetapi ada juga yang bilang yang sensitif itu 3,065. Jadi sekali lagi untuk cut off ini ada beberapa yang memberikan harga yang walaupun tidak berbeda secara signifikan, tetapi pada lesi-lesi yang indeterminate kita memang harus benar-benar hati-hati. Ini salah satu contoh suatu karsinoma yang tampaknya seperti fibroadenoma dari grayscale-nya, tetapi kita akan lihat di sini dari RV-nya itu 7,44, ini yang di daerah perifer dari lesinya. Jadi memang harus melihat keseluruhan dari lesi untuk menilai cut off-nya seperti itu untuk menilai apakah dia lebih atau kurang dari cut off-nya, dan ini adalah suatu malignansi. Ini juga sama, kita juga lihat bahwa daerah perifernya orange, dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya nggak cukup tinggi ya RV-nya, tetapi kalau kita lihat grayscale-nya, kita sudah mengatakan ini suspicious, seperti itu. Jadi hati-hati banget kalau kita pakai cut off yang mana untuk mengatakan bahwa ini suatu malignansi. Lalu bagaimana dengan kista? Kalau kista ini yang dikatakan blank spot. Blank spot karena di sini dia tidak memberikan nilai, jadi jangan melakukan assessment bahwa ini suatu apabila ada blank spot, maka kita harus pikirkan ini suatu kista.
Ini salah satu contoh juga adanya blank spot pada masa yang sangat keras. Sebenarnya kalau lihat dari Mamu dan grayscale itu sebenarnya kita udah yakin ini malignan ya. Tapi di sini ingin ditunjukkan juga hati-hati pada yang blank spot seperti ini, kita harus memikirkan bahwa yang di dalamnya amat sangat keras ketika kita melihat spesies yang malignan seperti ini. Oke, kita kembali ke leksikon lagi bahwa ultrasound elastografi tetap merupakan parameter yang penting untuk meningkatkan spesifisitas dan diagnostik akurasi seperti itu. Tetapi tetap kita tidak boleh meninggalkan grayscale untuk melakukan assessment juga pada bentuknya, margin, orientasi, vascularity, dan echopattern. Dan kemudian baru kita lihat elastonya. Tetap tentukan dulu grayscale-nya, baru kita tentukan elastonya. Seperti itu. Jadi nanti itu akan menentukan assessment-nya. Ini kita bisa lihat, jadi kalau grayscale-nya di sini, kalau baru kita tentukan elastonya, apakah soft, intermediate, atau hard. Nah, jadi kalau 3, elastonya soft, kita bisa melakukan downgrading pada BIRADS. Sekali lagi, ini penting adalah kita sudah melakukan teknik dan interpretasi yang benar, sehingga tidak bingung nantinya. Seperti itu. Kemudian kalau hard, maka gradingnya bisa naik, upgrading. Oke, jadi clinical aplikasi dari elastografi itu sendiri ini akan meningkatkan confidence dari radiolog pada saat dia melakukan assessment BIRADS, di mana hasilnya itu bisa mengurangi short term follow up atau justru membuat kita mensuggest untuk biopsi, sehingga decision untuk ahli bedahnya menjadi lebih jelas. Konklusinya untuk USG masih USG elastografi itu tetap merupakan modalitas yang bermanfaat karena dia meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas, tetapi kita harus perhatikan juga bahwa kita harus tetap bandingkan dengan BMOD-nya dan sehingga kita bisa melakukan assessment pada lesi payudara yang berbeda-beda. Kemudian yang penting adalah jam terbang, tetap jam terbang lakukan sebanyak mungkin dengan teknik yang benar sehingga menghasilkan interpretasi yang tepat. Oke. Ini referensi yang saya pakai. Saat ini kami sedang melakukan penelitian elastografi terkait dengan respon evaluation pada neoadjuvant chemotherapy. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Liz Mardiana, spesialis radiologi konsultan atas presentasinya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami akan menginformasikan kembali mengenai format dari Q&A. Ya, untuk semua peserta yang ingin bertanya kepada panelis bisa mengikuti Q&A format seperti ini. Pertama, nama, kemudian slash, pertanyaan akan diajukan kepada siapa, kemudian slash pertanyaan. Seperti contoh, Berry/Prof Pavlos/ what is the benefit of using shear wave elastography in fibrosis disease? Dan selanjutnya kami juga mengingatkan kembali untuk join Mindray Contest dengan cara memfollow Instagram kami @mindray_indonesia. Jangan lupa untuk upload foto dan tag di Mindray Indonesia dengan menuliskan caption yang sangat menarik dan menggunakan hashtag #MindrayUltrasound. Dan pemenang akan diumumkan tanggal 20 Juli 2020, di mana pemenang ditentukan berdasarkan like terbanyak di postingan dokter. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dilanjut dengan Mindray Radiology Solution yang akan dibawakan oleh Kerzilia Leonora.